adik-adik, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang gerak lurus. Nah, berbicara tentang gerak lurus, maka kita akan belajar juga tentang jarak dan perpindahan. Nah, jarak dan perpindahan memiliki pengertian yang berbeda. Jarak artinya sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Nah, sekarang kita melihat gambar dari titik A, B ke C. Nah, kita bisa melihat soalnya. Ucuk berjalan dari titik A ke titik B sejauh 8 meter. Kemudian belok ke kanan sejauh 6 meter. Dan berhenti di titik C. Total perjalanan yang ditempuh oleh Ucok adalah 8 meter ditambah dengan 6 meter, yaitu 14 meter. Total perjalanan 14 meter ini disebut jarak yang ditempuh Ucok. Berbeda dengan jarak perpindahan Ucok adalah sebagai berikut. Posisi mula-mula Ucok di titik A dan posisi akhirnya di titik C yang besarnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Perpindahan Ucok sama dengan AC sama dengan akar AB kuadrat kita tambah dengan BC kuadrat. Jadi kita bisa langsung masukkan nilai di rumusnya karena sudah ada rumus juga di sini. Jadi akar 8 kuadrat kita tambah dengan 6 kuadrat, 6 pangkat 2. Jadi akar 8 kali 8 karena di sini 8 pangkat 2, jadi 8 tambah 8 sama dengan 64 dan 6 pangkat 2 itu 6 kali 6 jadi 36. 64 kita tambah dengan 36 sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10 meter. Jadi kita bisa mengetahui bahwa Ucok mengalami perpindahan sejauh 10 meter. Nah, sekarang kita juga masuk pada kecepatan dan kelajuan. Kelajuan dan kecepatan merupakan dua istilah yang berbeda. Kelajuan adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu dan merupakan besaran skalar yang nilainya selalu positif, sehingga tidak memedulikan arah. Kelajuan diukur menggunakan speedometer. Nah, kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu dan merupakan besaran vektor, sehingga memiliki arah kecepatan diukur dengan menggunakan velocitometer. Nah, sekarang kita masuk dalam kecepatan rata-rata. Suatu benda yang bergerak dalam selang waktu tertentu dan dalam geraknya tidak pernah berhenti meskipun sesaat. Biasanya benda dengan kelajuan tetap. Nah, kelajuan rata-rata itu sama dengan jarak total per waktu tempuh. Jadi kelajuan rata-rata itu sama dengan X2 kurang X1 dibagi dengan T2 per T1. Jadi V itu sama dengan kecepatan rata-rata satuan meter sekon pangkat min 1. X1 sama dengan titik awal satuan meter, X2 titik akhir satuan meter, T1 waktu akhir satuan sekon, T2 waktu awal satuan sekon. Nah, kita masuk
dalam kecepatan sesaat. Kelajuan dan kecepatan rata-rata mendeskripsikan kecepatan kelajuan dalam suatu jarak tertentu. Jarak dan perpindahan total dari suatu gerak benda dapat panjang atau pendek, misalnya 500 km atau 1 meter. Jadi kecepatan sesaat suatu benda merupakan kecepatan benda pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan, kita dapat mengukur jarak tempuh dalam selang waktu delta T yang sangat singkat, misalnya 1/10 sekon atau 1/50 sekon. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan delta X dengan delta T sangat kecil. Keterangan delta X perpindahan satuan meter, delta T selang waktu satuan sekon. Nah, sekarang kita masuk dalam percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dan atau arah dalam selang waktu tertentu. Percepatan merupakan besaran vektor. Percepatan berharga positif jika percepatan suatu benda bertambah dalam selang waktu tertentu. Percepatan berharga negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu tertentu. Yang pertama, percepatan rata-rata. Tiap benda yang mengalami perubahan percepatan, baik besarnya saja atau arahnya saja, atau keduanya akan mengalami percepatan. Percepatan rata-rata sama dengan adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan delta V dengan selang waktu yang digunakan selang perubahan kecepatan tersebut delta T. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Aksen sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1. Jadi keterangannya itu aksen sama dengan percepatan rata-rata satuan meter per sekon kuadrat, delta V perubahan kecepatan satuan meter per sekon, delta T selang waktu satuan sekon, V1 kecepatan awal satuan meter per sekon, V2 kecepatan akhir satuan meter per sekon, T1 waktu awal satuan sekon, T2 waktu akhir satuan sekon. Nah, sekarang kita masuk dalam percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Seperti halnya menghitung kecepatan sesaat, untuk menghitung percepatan sesaat, Anda perlu mengukur perubahan kecepatan dalam selang waktu yang singkat. Mendekati nol secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T dengan dengan delta T sangat kecil. Nah, sekarang kita masuk dalam gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Hal ini diperoleh karena kecepatan tetap memiliki arti besar maupun arahnya tetap, sehingga kata kecepatan boleh diganti dengan kata kelajuan. V sama dengan delta T per delta X per delta T. Karena dalam GLB kecepatannya tetap, maka kecepatan rata-rata sama dengan kecepatan sesaat. Untuk kedudukan awal, X sama dengan X0 pada saat T0 sama dengan 0, maka delta X sama dengan X kurang X0 dan
delta T sama dengan T kurang T0 sama dengan T kurang 0 sama dengan T. Oleh karena itu, persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut. Delta X sama dengan V kita kali dengan delta T. X kurang X0 sama dengan V kali T. X sama dengan X0 tambah V kita kali dengan T. Nah, sekarang kita akan masuk dalam gerak lurus berubah beraturan. Suatu benda yang kecepatan dinaikkan atau diturunkan secara beraturan terhadap waktu dan lintasannya berupa garis lurus, maka benda tersebut telah melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus yang percepatannya tetap. Percepatan tetap menunjukkan bahwa besar dan arahnya sama, yaitu A sama dengan delta V per delta T sama dengan V1 dikurang dengan V0 dibagi dengan T dikurang dengan T0. Jika pada saat T sama dengan 0, benda telah memiliki kecepatan V0, dan pada saat T2 sama dengan T, benda memiliki percepatan V1. Maka persamaannya menjadi seperti berikut. A sama dengan Vt kurang V0 dibagi dengan T kurang 0. Jadi sekian materi kita hari ini. Semoga materi yang Ibu bagikan hari ini dapat bermanfaat, dan minggu depan kita lanjutkan lagi. Terima kasih.